Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berjumpa lagi di video kita kali ini. Kita akan bincang-bincang santai masih seputaran di area Kabupaten Kota Bulukumba. Dan sekarang kita berada di Kecamatan Bontotiro, Desa Bontotanga. Ya Om ya? Iya. Ya, jadi saya sekarang bersama dengan owner Warkop Tiroada. Jadi selamat siang Om. Selamat siang. Iya, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ini hari yang cerah ya. Ini untung tidak hujan. Jadi sekarang saya mau tanya-tanya ini Om tentang keberadaan Warkop di Desa Bontotanga ini. Jadi saya di sini cuman mau tahu saja, pengen tahu tentang tempat wisata kuliner yang ada di Kabupaten Bulukumba. Jadi namanya Warkopnya Warkop Tiroada. ya, Warkop Tiroada. Jadi berada di kawasan Bontotanga ya, Kecamatan Bontotiro. Jadi begini Om, ini kan masih skala desa Om ya. Apa motivasinya Om ini kok bisa membangun warkop di desa begitu Om? Apa kan selama ini kita kan taunya bahwa di warkop itu adanya di perkotaan, tak itu kota kabupaten atau kota provinsi, itu bagaimana Om? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya termotivasi dari awal itu membangun satu warkop di Bontotanga ini dalam rangka untuk di samping memang menyalurkan hobi sebagai peracik kopi. Oh iya Pak ya. Juga menjalankan satu usaha. Jadi untuk menghilangkan bahwa di masyarakat bahwa warkop itu hanya bisa di kota, ya, di perkotaan. Itu saya mau menghilangkan itu. Jadi warkop itu bisa saja ada di mana-mana sampai di pelosok desa. Buktinya kan saya sudah membuktikan bahwa kurang lebih 1 tahun ini saya mendirikan warkop. Alhamdulillah itu luar biasa. Artinya banyak yang memang penikmat kopi yang tidak perlu lagi ke Kota Bulukumba. Berarti untuk ininya Om ya, berarti ini sudah menangkal isu sosial kalau warkop itu sebenarnya di pedesaan juga bisa Om ya. Jadi kan ini kan saya lihat ke konsepnya ini terbuka Om. Konsepnya kenapa Om tidak berusaha untuk konsep warkopnya tertutup, atau kenapa masih terbuka untuk konsep warkopnya Om? Iya, jadi terlepas dari pertanyaan tadi, kenapa kita membuat satu atau mendirikan warkop di desa, itu kan saya rasa warkop itu adalah penikmat kopi. Iya. Jadi bukan hanya di kota ada penikmat kopi, di desa-desa pun kan kita yang meramaikan di warkop kota itu adalah mereka biasanya dari kampung ya. Oh iya. Aktivis. Jadi memang saya rencana untuk memang mengkonsep tempat ini dalam artian terbuka seperti ini kan, artinya rileksnya dapat. Oh ya, jadi agar terlihat lebih anginnya Om. Iya, anginnya kemudian segar dan cukup nyaman untuk berbincang-bincang, berdiskusi segala macam ya. Jadi saya memang konsep seperti ini agak terbuka. Jadi lebih nyaman kalau misalnya terbuka karena banyak udara desa Om ya, masih sejuk. Iya. Jadi untuk ininya Om, untuk pengonsumsi kopinya kita masuk kepada konsumennya ini Om. Jadi yang rata-rata datang ke sini apakah cuman dari desa Bontotanga saja atau dari luar desa Om? Ya alhamdulillah sampai saat ini ada beberapa dari desa-desa tetangga yang desa-desa tetangga juga ya, yang selalu berkunjung ke Warkop Tiroada ya. Ada dari Kecamatan Herlang, malah dari Kajang, malah dari Kota Bulukumba sendiri. Oh, ada dari kabupaten kota ke oke. Karena memang saya menyediakan racikan kopi yang memang khas untuk saya buat, jadi saya menggunakan kopi lokal. Oh, kopi lokal. Jadi kopinya ini diambil apakah dari luar kabupaten atau dari wilayah Kabupaten Kota Bulukumba? Jadi yang saya gunakan kopi adalah kopi lokal. Oh, kopi lokal. Dalam artian kopi yang tersebar di beberapa daerah di Sulawesi Selatan ini
kita cukup terkenal dengan hasil kopi. Ada dari Tanah Toraja, Ya. ada dari Bulukumba sendiri, dari Kahaya itu kita kemas sedemikian rupa menjadi satu bentuk kopi yang cukup penikmat sebenarnya ya. Kalau kita memang mau memadukan ini, memix kopi. Jadi kenapa kita mau menggunakan kopi-kopi di luar? Sementara kopi kita sendiri di Bulukumba ini cukup digemari sebenarnya oleh para penikmat kopi di luar negeri, malah Thailand, di Vietnam, apa segala macam di Eropa itu mengakui kopi-kopi lokal kita, namanya dari Tanah Toraja dan Kahaya sendiri. Jadi ini sebuah pengetahuan awal untuk saya pribadi Om, kalau kopi-kopi yang ada di Kabupaten Bulukumba dalam skala besarnya Indonesia itu banyak dinikmati oleh orang-orang luar negeri Om ya. Iya. Iya. Jadi untuk selanjutnya nih Om, untuk apakah Om ini sudah melakukan perbandingan Om, perbandingan antara kopi Vietnam, kopi Belanda dan kopi apa dan segala macam dengan kopi Indonesia itu bagaimana Om? Jadi menurut ilmu kopi yang pernah saya baca ya, kopi itu kenikmatan terletak dari satu geografis tertentu. Tergantung geografis. Ya, misalnya orang Thailand itu beberapa survei mengatakan bahwa orang Thailand itu memang suka dengan kopi-kopi Indonesia, ya dari kopi dari Ambon, dari Sumatera. Jadi kenapa kita mau mengambil kopi luar negeri? Sebenarnya sementara kopi kita sendiri itu cukup digemari Om. Ya, digemari oleh orang-orang luar negeri. Jadi begini Om, untuk yang datang Om ya, apakah yang datang ini untuk minum kopi istilahnya kebanyakan orang-orang tua atau kaum milenial Om? Jadi ada beberapa karakter ya. Jadi, saya juga cukup terinspirasi bukan hanya dari segi bisnis atau menyalurkan hobi, tetapi ada konsep sebenarnya yang saya inginkan. Misalnya saja kita berbicara masalah pemerintahan. Iya. Jadi apalah salahnya kalau kepala desa atau pemerintah setempat itu selalu datang di warkop, mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat, mendengarkan masukan apa yang perlu dibantu, apa keluhan masyarakat. Saya kira kan kita di sini mau berbaur dengan masyarakat dan pemerintah. Jadi salah satu konsep yang saya memang rencanakan sampai saya mendirikan warkop ini adalah menyambung silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar untuk mengonsumsi kopi semata, tapi juga sebagai ajang untuk hablum minan nas istilahnya Om ya, hablum minan nas, silaturahmi dengan sesamanya. Jadi ini Om, apakah jadi hari ini kita sudah banyak tahu, mungkin hari-hari sebelumnya juga sudah tahu bahwa sekarang itu warkop-warkop banyak dihuni oleh orang-orang ya. Sekarang kan momelnya kontestasi menuju pilkada Om di Kabupaten Bulukumba ini. Apakah di warkop Tiroada ini sudah banyak orang-orang politisi ngopi juga Om sambil bincang-bincang atau bagaimana? Ya itu tadi, jadi ada beberapa memang pengunjung, baik masyarakat umum, pemerintah, mau pegawai, mau petani, mau nelayan, mau semua terhimpun dalam satu kesatuan di warkop ini. Dan mengenai momen pilkada untuk Kabupaten Bulukumba ke depan, ya alhamdulillah sudah beberapa kandidat atau bakalan calon bupati yang mengunjungi warkop Tiroada. Sudah ada Om ya? Ya sudah ada beberapa. Tetapi saya selalu menganjurkan bahwa, dan saya selalu menganggap bahwa kita harus memperlihatkan satu karakter yang profesional dalam menggeluti satu bidang. Jadi di sini Dinda ya terus terang beberapa yang memang kebanyakan mayoritas pengunjung adalah mereka para pemuda, mereka pada organisasi, dan banyak lagi yang memang bersilaturahmi di tempat ini. Tapi yang hebatnya di Tiroada itu silaturahmi terjaga, momen politik berlangsung dan tidak ada mari kita berpolitik secara santun, tidak menghujat, tidak black campaign dan lain-lain sebagainya. Karena saya rasa mereka adalah putra-putra terbaik kita dari
untuk bakalan calon bupati ini. Mereka adalah benar-benar terbaik. Jadi kalau misalnya kita mengonsumsi kopi rata-rata ini sudah menjadi rahasia umum. Sembari kita menikmati kopi, sembari orang-orang penikmat kopi ini selalu berdiskusi entah itu tentang sosial, entah itu masalah politik, apalagi sekarang kan rawan sekali Om ya. Yang paling jadi perbincangan milenial sekarang itu tentang pilkada Om. Sambil ngopi sambil ngobrol pilkada. Jadi begini Om, untuk selanjutnya Om ya, terlepas dari diskusi tentang milenial, tadi disampaikan bahwa yang banyak mengunjungi Warkop Tirada itu ada kaum milenial dari desa Om ya, entah dari Kecamatan Herlang, Kecamatan Kajang, bahkan juga ada dari kabupaten kota. Jadi saya rasa bukan hanya dari segi kuliner yang mempunyai potensi yang bagus di kita di Bulukumba ini, beberapa potensi yang cukup bagus sebenarnya, misalnya pariwisata. Oh ya, pariwisata. Ini sebenarnya ada konsep ke sana nih Om. Iya. Pariwisata. Kita terutama di Pondok Tiro ini, Linda. Di Pondok Tiro ini akan kita punya tempat wisata yang cukup dikenal di Indonesia ini, yaitu Makam Dato Tiro ya. Oh ya, Makam Dato Tiro. Ulama yang penyebar agama Islam di Bulukumba ini, khususnya di Kecamatan Pondok Tiro. Makanya kemarin saya sempat bikin sebuah video di Islamic Center Dato Tiro. Kayaknya saya harus perlu ke sana ini untuk lebih jelasnya. Jadi untuk ininya Om, selanjutnya apakah ada, kan sekarang lagi musimnya pandemi COVID-19 ditambah dengan musim hujan, apakah ada perbedaan omset? Artinya apakah omsetnya ini gara-gara pandemi ini apakah ada pengaruh ke omset kopi Om begitu? Ya, yang namanya dampak corona ini ya hampir setiap manusia merasakan dampaknya. Oh, iya. Terutama para pelaku usaha. Mungkin luar biasa dampak dari segi ekonomi untuk pandemi ini. Jadi yang sangat terasa itu utamanya di bidang kuliner atau usaha-usaha lain itu memang ada terasa sekali dampaknya dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Berarti punya pengaruh ya? Ya, sangat tentulah punya pengaruh. Sangat mempunyai pengaruh. Jadi itulah tadi bincang-bincang mengenai. Jadi pertanyaan terakhir. Jadi kan ini yang namanya sekarang lagi musimnya pilkada. Pokoknya semua milenial, orang tua itu membahas tentang menuju pilkada Om di sini sambil menikmati kopi. Apakah ada iming-iming kalau dukung saya begini Om sambil menikmati kopi nih? Ya pastilah, yang namanya momen pilkada itu kan ada serunya Dinda. Ya, jadi setiap orang mungkin pasti punya dukungan tersendiri. Betul. Ya. Jadi di Warkop inilah ya berwarna-warna. Ya ada pendukung dari salah seorang, tapi yang kita jaga di sini adalah silaturahmi. Ya. Jadi siapapun dukungan mereka itu tetap profesional Om ya. Profesional dan menjaga silaturahmi. Jadi tidak saling menghujat, tidak saling mencela, tidak saling black campaign itu utamanya. Jadi memang kita menjaga yang namanya tradisi di kampung ini. Ya bagaimana kita membesarkan yang namanya sipakatau, betul. Mali siparapte, dalam sipahua itu yang apalagi filosofi orang Konjo sendiri itu. Jadi itulah tadi. Jadi kalau kita ngopi tidak lepas dari diskusi lepas kita ya. Jadi untuk hari ini jadi karena Bapak owner lagi ada pelanggan ini, jadi sekian saja untuk wawancara kita kali ini. Jadi untuk teman-teman yang lagi jalan-jalan menuju sektor Pondok Tiro, jangan lupa singgah di Warkop Tirada. Jadi segitu aja Om ya. Terima kasih untuk waktunya Om. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.